Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana bihuduri syahri Sya'ban. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi walladzina taba'uhum bi ihsan, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Agung Al-Barkah Kota Bekasi, kita doakan beliau senantiasa diberikan sehat, nikmat, rahmat, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati segenap pengurus DKM, juga para penasehat Masjid Agung Al-Barkah yang hadir pada malam hari ini. Pada kemana, Sal? Mudah-mudahan kita doakan juga semua diberikan sehat, nikmat, rahmat, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua, apakah semua pengurusnya, ya ketuanya Al-Ustaz Ismail Hashim, juga para penasehatnya, seluruh sesepuh di Masjid Agung Al-Barkah, mudah-mudahan senantiasa diberikan sehat, nikmat, rahmat, barakah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati para asatidah, para guru, juga Ustaz Faisal Ilahi selaku imam tetap di Masjid Agung Al-Barkah. Mudah-mudahan kita juga semua jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, meskipun hujan kita tetap hadir. Mudah-mudahan kehadiran kita dalam kondisi turunnya hujan, dengan niat ikhlas kita, tulusnya kita hadir di Masjid Agung Al-Barkah Kota Bekasi ini dalam rangka ta'lim, juga sholat berjamaah baik maghrib maupun isya. Mudah-mudahan kita selalu dilimpahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi asbab, menjadi wasilah urusan kita semua dunia akhirat diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak cucu kita dijadikan anak cucu yang salih salihah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan taklim rutin kitab Sahih Muslim di Masjid Agung Al-Barkah Kota Bekasi ini, kita diberikan anugerah ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa, terlebih dahulu kita buka ta'lim ini dengan Ummul Quran suratul Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadrati sayyidina Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Malam hari ini kita membahas satu kajian khusus, jadi kita tidak membaca Sahih Muslim, tapi tentu dalam hadis kita kaitkan, karena malam Rabu ya kajian kita adalah kajian hadis Sahih Muslim secara khusus, dan juga kajian hadis secara umum selain kitab Sahih Muslim. Malam ini kita membahas tentang apa itu nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban yang insya Allah jatuh pada Selasa malam Rabu yang akan datang, Pak Sobari. Jadi saya tidak mengajar Selasa malam Rabu yang akan datang di Masjid Agung, karena saya biasa kumpul dengan orang kampung saya dan di pesantren saya untuk sama-sama kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya tidak hadir Selasa malam Rabu yang akan datang, karena memang bertepatan dengan malam nisfu Sya'ban. Jadi tanggal 14 hari Selasanya
itu tanggal 7 Maret. Jadi malamnya itu maghrib sudah masuk tanggal 15 Sya'ban. 7 malam ke-8 Maret ya. Bertepatan dengan 14 Sya'ban, malamnya malam 15 Sya'ban pas maghrib. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ibnu Majah di dalam kitab Sunan Ibnu Majah, juga Al-Imam Ibnu Hibban di dalam kitab Sahih Ibnu Hibban. Ini kitab hadis semua. Kitab Sahih Ibnu Hibban. Imam At-Tabrani di dalam kitab hadis namanya Al-Mu'jamul Kabir 1, dan juga Al-Mu'jamul Awsat. Juga Al-Imam Al-Baihaqi di dalam kitab hadis namanya As-Sunanul Kubra, dan di dalam kitab hadis namanya Syu'abul Iman. Tentunya kitab-kitab hadis yang lain itu beberapa kitab hadis yang saya sebutkan. Di dalam kitab-kitab hadis tersebut, ulama-ulama hadis itu meriwayatkan hadis tentang fadilah, tentang keutamaan nisfu Sya'ban, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'banah fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahinin." Artinya sesungguhnya Allah yang maha agung, yang maha tinggi, sungguh mencurahkan, maksudnya mencurahkan rahmat Allah ila khalqihi, kepada makhluknya, lailatan nisfi min Sya'ban, pada malam nisfu Sya'ban. Apa bentuk curahan rahmat Allah pada malam nisfu Sya'ban? Nabi bersabda, fayaghfiru li jami'i khalqihi. Allah berkenan mengampuni makhluknya, tentu yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada yang tidak diberikan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tebaran rahmat itu tidak diberikan pada malam itu. Kepada siapa? Nabi bersabda, illa li musyrikin, kecuali kepada orang musyrik, orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, au musyahinin, atau orang yang punya permusuhan, memendam kedengkian, hasud di dalam hatinya, tidak dilimpahkan rahmat berupa maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua tipe, dua karakter orang ini. Selain itu diberikan semuanya rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, curahan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, derajat hadis ini bagaimana? Derajat hadis ini diriwayatkan pertama dengan derajat yang sahih, yang kedua dengan derajat yang hasan. Dan dalam kajian hadis, derajat hadis dengan peringkat sahih dan hasan itu boleh, layak, pantas, bahkan wajib dijadikan dalil, landasan hukum, argumentasi di mana kita melakukan dan melaksanakan syariat Islam. Apalagi kalau untuk fadailul a'mal, keutamaan amal. Termasuk Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani mencantumkan hadis tentang keutamaan nisfu Sya'ban ini
Di dalam kitab hadis beliau namanya Silsilatul Ahadits Sahihati. Silsilatul Ahadits Sahihati. Silsilah maksudnya rangkaian, mata rantai, urutan, kumpulan hadis-hadis yang sahih. Di dalam kitab beliau itu namanya Silsilatul Ahadits Sahihati. Kitab itu dikumpulkan, ditulis, disusun oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Diterbitkan oleh Kisti Press di Jakarta dalam edisi bahasa Indonesia. Dulu editornya pas saya emang. Edisi dalam bahasa Indonesia itu yang diterbitkan oleh Kisti Press. Ya, saya bersyukur kepada Allah, edisi dalam bahasa Indonesia itu saya yang mengedit sebagai salah satu editor buku itu. Namanya Silsilatul Ahadits Sahihati. Itu dimasukkan oleh beliau ke dalam kumpulan hadis-hadis sahih. Di antaranya hadis tentang nisfu Sya'ban. Yang ketiga, secara pengamalan. Jadi kalau tadi secara fadilah, keutamaan. Secara pengamalan dalam bentuk ihya'u lailatin nisfi min Sya'ban, menghidupkan malam nisfu Sya'ban, itu juga sudah dilaksanakan sejak generasi namanya as-salafus salih. Salaf artinya terdahulu, salih artinya yang baik. Siapa yang masuk kategori as-salafus salih, yang digaransi, yang dijamin kesolehannya, kebaikannya dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, khairul quruni qarni. Sebaik-baik masa adalah masa aku. Nabi hidup sama siapa? Sama para sahabat beliau. Itulah masuk kategori khairul qurun, sebaik-baik masa. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian generasi yang datang setelah mereka, maksudnya setelah para sahabat siapa? Tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian masa atau generasi yang datang setelah mereka. Mereka maksudnya setelah tabi'in siapa? Tabi'in. Ini generasi-generasi yang disebut dengan as-salafus salih, salaf salih. Salaf artinya terdahulu, salih artinya yang saleh, yang baik. Tabi'in masuk tadi. Jadi ada satu kitab ini ditulis oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Ibnu Rajab Al-Hambali itu muridnya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu murid utamanya dari Al-Imam Ibnu Taimiyah, di samping Al-Imam Ibnu Katsir, dan juga satu lagi yang dianggap murid lah, yaitu Al-Imam Al-Hafidh Al-Zahabi. Nama kitab itu Lataiful Ma'arif Fima Limawasimil Am Minal Wadhaif. Kitab itu ditulis oleh seorang pakar hadis besar namanya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Al-Imam Ibnu Rajab mencantumkan penjelasan tentang menghidupkan malam nisfu Sya'ban yang sudah dilaksanakan sejak salaf salih, tepatnya generasi tabi'in.
Di Syam disebutkan malah personnya, orang-orangnya. Di antaranya Al-Imam Makhul Asy-Syami. Disebut lagi Al-Imam Luqman bin Amir. Disebut lagi Al-Imam Khalid bin Ma'dan dan lain sebagainya. Para tabi'in. Jadi ulama tabi'in di generasi tabi'in di Syam itu kalau datang malam nisfu Sya'ban pada ijtima', pada kumpul di masjid-masjid, bareng-bareng zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenakan pakaian yang bersih, yang bagus. Untuk apa? Menghormati, memuliakan, menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Jadi ini bukan tradisi Indonesia atau yang bikin orang Indonesia, tapi bentangan waktunya sudah sejak 1300 tahun yang lalu, 13 abad. Dilaksanakan oleh generasi tabi'in di Syam. Dan tabi'in tadi yang sudah saya sebutkan namanya, di antaranya beliau-beliau ini adalah para perawi hadis dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim. Dalam ulumul hadis, kajian ilmu hadis, perawi yang sengaja melakukan bid'ah, hadisnya nggak sahih. Hadisnya tidak masuk kategori yang bisa diterima. Kalau para perawi itu dengan sengaja dan secara sadar melakukan hal yang disebut bid'ah, nyatanya ulama-ulama ini yang tadi saya sebut namanya adalah ulama-ulama yang riwayat hadisnya kita baca di dalam Sahih Bukhari, kita baca di dalam Sahih Muslim. Ini kan lagi ngomongin hadis ya. Terkait nisfu Sya'ban, maksudnya hadis kaitannya. Jadi ada fadlu, ada keutamaan, ada ihya'u, ada menghidupkan, melaksanakan. Sendiri-sendiri boleh, rame-rame kumpul boleh. Baca apa? Terserah. Baca Quran, zikir, nggak masalah. Dan ulama yang bernama Al-Imam Ibnu Taimiyah di dalam kitab-kitab beliau, enggak satu kitab, di dalam kitab beliau namanya Majmu' Fatawa yang berjilid-jilid, bahkan ada puluhannya. Ada dalam kitab Al-Fatawa Al-Kubra, ada dalam kitab Iqtida'us Siratil Mustaqim. Di dalam kitab-kitab ini Al-Imam Ibnu Taimiyah juga memberikan komentar, memberikan penjelasan tentang malam nisfu Sya'ban. Beliau katakan, amma lailatun nisfi min Sya'bana faqad warada fi fadliha ahadithun wa atharun ma yaqtadi annaha lailatun mufaddalatun. Siapa tuh yang ngomong? Al-Imam Ibnu Taimiyah. Dalam kitab apa tuh? Majmu' Fatawa. Dalam kitab apa tuh? Al-Fatawa Al-Kubra. Dalam kitab apa tuh? Iqtida'us Siratil Mustaqim. Artinya adapun malam nisfu Sya'ban
itu sudah ada keutamaannya tercantum di dalam hadis-hadis. Juga athar-athar, maksudnya athar itu kalimat-kalimat termasuk fatwa-fatwa yang berasal dari para sahabat dan juga para tabi'in, namanya athar. Termasuk tadi yang saya sebut, generasi tabi'innya, orang-orangnya, kitabnya, rujukannya, referensinya. Yang kesimpulannya kata beliau dari hadis-hadis ini dan juga asar-asar ini, annaha, bahwasanya malam nisfu Sya'ban itu lailatun mufaddalatun, malam yang penuh keutamaan. Mau hidupkan furoda, fadol, silakan. Salat berjamaah malam itu, tahajud misalnya, kata beliau silakan. Kecuali kalau salatnya yang dikatakan salat nisfu Sya'ban, itu pun saya nggak setuju. Kenapa? Salat nisfu Sya'ban dengan niat, aku niat salat nisfu Sya'ban, itu hadisnya maudhu, palsu. Nggak boleh kita rame-rame abis maghrib, ayo berjamaah, sholat apa ini? Sholat nisfu Sya'ban, nggak boleh. Kan fadail amal, nggak boleh. Fadail amal itu kalau hadisnya dhaif, itu pun generasi, itu pun hanya dhaif saja, tidak masuk kategori dhaifun jiddan, apalagi maudhu. Lah kalau ini hadisnya udah maudhu, palsu, nggak boleh diamalin, haram diamalkan. Dengan niat tadi, aku niat sholat nisfu Sya'ban. Nah, kalau mau niat sholat qobliyah, ba'diyah, boleh. Habis maghrib sholat apa? Ba'diyah maghrib, atau sholat nafal mutlak, silakan. Seperti yang sudah saya sampaikan di sini tentang sholat nafal mutlak setelah sholat maghrib, silakan, masalah. Malamnya sholat tahajud berjamaah, nggak masalah, bagus. Mau kita laksanakan. Zikir berjamaah nggak masalah. Zikir berjamaah nggak masalah. Baca Quran berjamaah nggak masalah. Surahnya terserah. Orang Indonesia kebiasaan, tapi itu bukan dalil, kebiasaan. Bukan harus baca surah itu, kebiasaannya baca ya, kebiasaan. Nggak masalah. Membiasakan surah dalam Quran kemudian kita baca dalam kebiasaan kita, bahkan yang tidak diperintahkan oleh Rasulullah SAW, nggak apa-apa. Di zaman Rasulullah SAW ada orang yang kalau imam itu baca surahnya nggak pernah disuruh sama Nabi. Al-Ikhlas saja, kata orang Bekasi, kulhu aja dibaca. Heboh orang sekampung semuanya. Ini imam lagu apa? Rakaat pertama kulhu, rakaat kedua kulhu pajigana. Dilaporin sama Rasulullah SAW. Nabi nggak komen yang negatif. Itu kan Quran Mas. Emang kulhu komik? Al-Ikhlas qul huwallahu ahad, Quran kok. Orang senang dengan satu surah. Nabi bilang ketika orang itu baca kulhu doang, kamu kenapa baca kulhu doang? Emang aku begitu? Kagak. Dia bilang, ya Rasulullah, inni la uhibbuha. Jawaban dia begitu, bukan jawaban Pak Quraisyab yang pakar tafsir. Oh ini al-Ikhlas, ayat tentang akidah. Akidah adalah dasar utama Islam. Enggak begitu. Hei fulan, kamu kenapa kok baca Quran itu doang? Ayat udah banyak, surah udah turun kepada aku. Kenapa baca itu doang? Aku juga kagak ngajarin kayak begitu doang. Kamu kalau imam itu doang udah? Enggak. Apa? Jawaban dia, ya Rasulullah, saya demen, gampangan begitu, saya resep, kata orang Bekasi, Mak. Saya resep, saya suka. Innila uhibbuha, saya suka. Oh, yang dia sukai kan Quran.
Nabi bilang hubbuka iyyaha adkhalakal jannata. Cinta kamu kepada surah itu, dan surah itu kan Quran. Maksud Nabi, kecintaan kamu kepada Quran pasti memasukkan kamu ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Yang dibaca masih Quran, yang dirutinkan masih Quran, yang dibiasakan masih Quran. Betapa luasnya Rasulullah SAW mensikapi orang tersebut. Kita mau baca apa? Yasin. Monggo, tafadhol, silakan. Yang lain nggak apa-apa. Kan masih Quran. Atau kalau dikit dia baca apa? Baca apa? La ilaha illallah atau subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dan ini sudah disampaikan, difatwakan, dibicarakan oleh para ulama dari setiap generasi, dari setiap mazhab. Dari mulai ulama yang jumlahnya ratusan dalam mazhab Hanafi, dalam mazhab Maliki, dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Hambali, di kitab-kitab beliau para ulama itu udah bicara masalah kayak gini. Memang kita ini butuh banyak referensi sehingga kita tidak sempit cara pandang kita terhadap pelaksanaan dalam agama ini, termasuk nisfu Sya'ban. Kalau ada di antara kita yang tidak setuju atau mengingkari, ya nggak masalah. Sama kalau yang mau kunut silakan, enggak kunut nggak apa-apa. Ini menjadi hal yang sifatnya furu'iyah, cabang masalah. Maksud saya sampaikan ini agar semua kita umat Islam ini punya sikap yang bijak. Apakah kiainya, ulamanya, ustadznya, apalagi umatnya. Dengan kita menelusuri banyak referensi termasuk dalil. Jadi ada sifatnya keutamaan, kemudian ada tadi ihya, menghidupkan. Kita ini bijak jadinya. Termasuk Ustaz Faisal. Yakin saya kalau kita membuka ini literatur ini khazanah yang jumlahnya ribuan selama berabad-abad, apa yang diucapkan para ulama, yakin kita menjadi bijak dalam mensikapi malam nisfu Sya'ban. Utamanya buat ustadz-ustadz, kiai-kiai, ulama-ulama, sehingga umat ini, masyarakat ini adem, tenang. Tidak dihadirkan di medsos itu, apakah YouTube dan lain sebagainya, hal-hal yang membuat nanti ya tadi ada gap di tengah masyarakat, runcing dan segala macam. Kita harapkan seperti itu, karena ini di live streaming sama Masjid Agung Al-Barkah. Mengingkari nggak masalah. Memang ada, nggak semua ulama juga. Ada juga ulama-ulama yang tidak sepakat dengan menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Ada, bukan ulama sekarang aja, ulama-ulama dari beberapa generasi terdahulu. Hanya yang jumhur, mayoritas para ulama itu memberikan penjelasan bahwasanya malam nisfu Sya'ban ini memang malam yang utama. Bahkan seorang sosok sekaliber Al-Imam Ibnu Taimiyah juga bicara bahwa malam nisfu Sya'ban adalah malam yang utama.